Puji Tuhan, shalom. Shalom. Belum kedengaran, shalom. Haleluya. Malam hari ini Bapak Ibu siapkan hatimu untuk berjumpa dengan Tuhan. Berikan pujian yang terbaik, berikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan kita, amin. Satukan hati, kita akan berdoa, akan bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kami tahu Tuhan malam hari ini adalah malam perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Setiap kami yang hadir malam hari ini kami akan berjumpa dengan Engkau. Kami akan mengalami Tuhan secara pribadi dan hidup kami akan diubahkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, biar Engkau yang beracara mulai dari awal ibadah sampai dengan akhirnya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Urapi ibadah ini, urapi kami semua yang melayani malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah akan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua umat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan. Bersama-sama kita katakan. Sekali lagi katakan. Mari semuanya bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan memuji Tuhan kita yang dahsyat. Yo! Come on, clap your hands. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Once again. Yeah. Haleluya. Yuk sama-sama katakan. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Ya jemaat, kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Katakan sungguh kau mempesona, sungguh kau mempesona. Hey! Segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Melangkah di jalan-Mu sampai ku terima mahkota kasih. Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Haleluya. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kamu siap-siap melompat buat Tuhan kita. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka. Yes. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu sampai ku terima. Stop dulu. Saya mau semuanya malam hari ini bergoyang buat Tuhan. Kita bisa? Bisa? Yuk, yang sepakat katakan amin. Yang sepakat katakan amin. Saat kita nyanyi. Bacaan ya. Shalalalala. Bisa? Ayo, jangan malu-malu buat Tuhan, kita katakan. Badannya. Haleluya. Sekali lagi ya. Katakan. Badannya.
Haleluya. Bisa ya, semangat ya. Kau jagai hidupku, dari jalanmu sampai ku terima mahkota. Kau jagai hidupku, melangkah di jalanmu sampai ku terima mahkota. Siap-siap. Ayo badannya. Lagi buat Tuhan kita. Yuk semuanya. Sekali lagi. Lebih heboh buat Tuhan kita, katakan. Yes. Haleluya. Hidupanku. Haleluya. Kurang heboh kayaknya malam hari ini. Goyangannya kurang ini. Haleluya. Lebih lagi buat Tuhan kita, amin. Terima kasih Bapa. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Surga tinggi namanya. Haleluya. Dan takkan berhenti berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga raja namanya. Roh Kudus membakar setiap hati. Jemaat Tuhan katakan, bakar, bakar. Hujan mujizat terjadi. Come on. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Dan curah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi haleluya. Keajaiban terjadi. Yang sepakat katakan amin. Amin. Haleluya. Yuk sama-sama katakan. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga raja namanya. Yang sepakat katakan. Roh Kudus membakar setiap api. Jemaat Tuhan katakan, bakar, bakar. Hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Dan curah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh oh. Keajaiban terjadi. Jemaat Tuhan, tepuk tangan di atas kepalamu lebih lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Bapak. Oh 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 oh. Angkat suaramu. Lebih lagi. Once again. Musik angkat pujian. Haleluya.
Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita sebelum duduk. Tas kanan kiri katakan Tuhan kita dahsyat dan ajaib. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Terbakar-bakar saudara-saudara? Terbakar-bakar saudara-saudara? Amin. Oke. Malam hari ini jaga api itu ya. Jaga api kita yang terbakar-bakar untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati. Malam hari ini mari kita fokuskan hati, pemikiran kita ke Tuhan. Percaya bahwa namanya berkuasa. Namanya begitu indah. Di saat kita punya masalah, di saat kita punya beban, ucap namanya. Namanya begitu indah untuk diucapkan. Shikiralapa yaralapa shikinama yaralapa yashe. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name, Jesus. Death could not hold you. The filter before you. You silenced the boast of sins and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. Death could not hold you. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life. You have no rival. You have no rival. You have no equal.
What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all. Oh, you have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name of Jesus. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name. What a beautiful name. What a wonderful name, Jesus. Oh, You are holy, you are holy. oh, Engkau Yesus. Kau Yang kudus, indah, yang patut kau dipuji, kudus Tuhan. yang patut disembah, yang layak Kau yang menerima terendah Tuhan. pujian kami. Oh, haleluya. Angkat sembahmu, puji Dia, puji Namanya namanya, atas segala nama. puji namanya. Nama yang berkuasa. Bawa sembahmu dan puji Nama yang Dia. Oh, sembah Dia, sembah, 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 sembah Dia. Oh,
You're beautiful, Lord. Kau sungguh indah, Tuhan. Malam hari ini kami datang. Kami datang untuk mengucap syukur. Kami datang untuk mengejar Engkau, mengejar kasih-Mu, sukacita-Mu. Semua tentang Engkau, Tuhan. Malam hari ini bukan tentang kami, melainkan tentang Engkau, Yesus. Engkau yang selalu ada, Engkau yang selalu hadir di saat kami menyebut nama-Mu. Di saat kami lagi dalam kondisi suka maupun duka, Engkau selalu hadir di saat kami memanggil nama-Mu, Yesus. Bapa, Engkau selalu hadir, Tuhan, saat kami meneriaki nama-Mu, Tuhan. Oh Jesus, oh Jesus. Oh, hanya Engkau, Tuhan, hanya Engkau, Tuhan, yang kami sembah, yang kami puji, yang kami tinggikan, yang kami muliakan. Oh Jesus, tiada yang lain seperti Engkau, Tuhan, tiada yang lain, Tuhan. Hanya nama-Mu yang kami sebut, hanya nama-Mu, Tuhan, yang berkuasa atas segala hal, Tuhan, atas segala masalah yang kami punya, Tuhan. Kami percaya Engkau yang berkuasa, Tuhan, saat kami panggil nama-Mu, Tuhan. Yesus, Yesus, oh kami percaya, Tuhan, bahwa kemenangan ada, Tuhan. Oh shikira la 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 shera mama hora la kaya la la oh ya la shikira la 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 ya she. Oh panggil namanya, kira la la oh sekali lagi sembah dia, sembah. Oh dia hadir di sini mencoba setiap dari kita. Orang kata pakaya la la pashe. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you.
Kutinggikan Engkau Tuhan, Kau kuagungkan, Kau kumuliakan, Kau ku sembah, ku sembah, Kau ku tinggikan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Kau ku tinggikan, Kau ku agungkan, Kau ku muliakan, muliakan. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Narabashandarabarabarabase, Inarabayararabayararabayararabayasi, Inarabayararabo. Haleluya, 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 haleluya. Yararamayashe, Inarabayararabo, Inaramayashe. Haleluya. Aku tinggikan Engkau, ku agungkan, Kau ku muliakan. Haleluya. Syakarabarabaya-se. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan
kemuliaan bagimu. Bapa, sebentar kami akan mendengar firman-Mu, bicara Tuhan melalui hamba-Mu, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpuji akan nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Sebelum duduk, berikan tepuk tangan dulu buat para tim yang melayani, baik dari PAW maupun yang ada di belakang. Dan Yesus berkati, yuk silakan duduk kembali. Malam hari ini kita akan diberkati oleh hambanya, Pastor Dodi Tatimu. Waktu dan tempat dipersilakan, Pastor. Ya, shalom. Shalom. Ya. Satu sukacita untuk bisa berjumpa dengan Anda sekali lagi. Nah, hari ini saya akan bicara, kalau saya bisa kasih tema, saya akan kasih tema, beri tema Little Faith, iman yang kecil dalam bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan kata kurang percaya. Kurang percaya. Nah, tahukah Anda bahwa ada 5 peristiwa yang berbeda, ada 5 kasus yang berbeda dalam Injil Matius di mana Tuhan Yesus menegur murid-muridnya dan menyebut mereka sebagai orang yang kurang percaya. Ada 5 peristiwa di mana dia menegur murid-muridnya dan dia menyebut mereka orang yang kurang percaya. Nah, sebelum kita maju lebih jauh tentang ini, sebelum kita lihat kasus yang muncul, saya mau Anda mengerti bahwa ada perbedaan antara tidak percaya dan kurang percaya. Orang yang tidak percaya adalah orang yang sama sekali tidak punya iman. Yang setuju katakan amin. Orang yang sama sekali tidak punya percaya, makanya disebut tidak percaya. Tetapi orang yang kurang percaya adalah orang yang percaya, tetapi imannya, percayanya tidak mencapai standar yang Yesus inginkan. Iman percayanya tidak mencapai standar yang Yesus kehendaki. Itu sebabnya dia disebut kurang percaya. Nah, apa standar iman yang Tuhan Yesus mau? Ironisnya adalah standar iman yang Tuhan mau adalah kamu punya iman sebesar biji sesawi. 3 peristiwa di mana Tuhan Yesus, 3 peristiwa berbeda di mana Tuhan Yesus mengajar dan mengatakan soal iman sebesar biji sesawi. Sama-sama bilang biji sesawi. Nah, apa arti iman sebesar biji sesawi? Nah, seringkali kita tahu bahwa biji sesawi adalah biji yang paling kecil. Oh, kalau ini standarnya maka sangat ironis, bukan? Artinya iman sebesar biji sesawi yang paling kecil itu pun anehnya kita tidak pernah sampai. Itu ironisnya. Jadi kalau benar ini, maka ada banyak mujizat tidak terjadi dalam kehidupan kita. Sebenarnya bukan karena kita kurang dalam percaya, tetapi sebenarnya karena jangan-jangan kita tidak pernah punya iman sama sekali. Sebab iman yang dia minta hanyalah iman sebesar biji sesawi. Tetapi ada satu bagian dalam Injil di mana Tuhan Yesus berkata begini, biji sesawi memang biji benih yang paling kecil dari semua sayur-sayuran. Bahasa Indonesia saya terjemahkan dari semua tumbuh-tumbuhan. Tetapi ketika dia bertumbuh, dia menjadi yang paling besar di antara semuanya. Dia menjadi pohon yang begitu rindang dan burung-burung pun akan hinggap di pohon tersebut. Nah, perhatikan baik-baik, Tuhan Yesus berkata, biji sesawi benar adalah benih yang paling kecil di antara semua tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau dia bertumbuh, sama-sama bilang bertumbuh.
Anda lihat bahwa iman biji sesawi bukan hanya bicara soal iman yang kecil, tetapi yang pasti adalah iman biji sesawi bicara tentang iman yang bertumbuh menjadi besar. Saya dengar ada beberapa orang mulai mengutip kalimat ini dan bilang begini. Pertama kali saya dengar ada sesuatu yang aneh dalam hati saya. Dia berkata begini, yang lebih penting daripada iman yang besar yang sanggup memindahkan gunung adalah iman yang benar sekalipun gunung-gunung itu tidak berpindah. Pernah dengar kalimat itu? Hari-hari ini terakhir. Lebih daripada iman yang besar adalah kita harus punya iman yang benar. Saya setuju kita harus punya iman yang benar. Yang setuju katakan amin. Tapi the true faith is the growing faith. Iman yang benar itu harus bertumbuh menjadi besar. Sebab dia berkata biji sesawi benar benih yang paling kecil. Tapi kalau dia bertumbuh, benih iman ini hanya berfungsi ketika dia bertumbuh. Dia menjadi paling besar di antara semua tumbuh-tumbuhan yang lain. Menjadi pohon di mana burung-burung bisa menghinggap. Iman yang benar penting. Tetapi iman yang benar tidak boleh tetap kecil. Iman yang benar harus bertumbuh menjadi besar. Sama-sama bilang, iman yang benar harus bertumbuh menjadi besar. Tuhan Yesus tidak pernah memuji semua orang yang punya iman. Tuhan Yesus hanya memuji mereka yang punya iman yang besar. Ketika dia memuji seorang ibu, dia berkata, "Ibu, besarlah imanmu." Ketika dia berhadapan dengan seorang perwira, dia berkata, belum pernah aku melihat iman sebesar ini di antara orang Israel. Tuhan Yesus tidak memuji semua orang yang punya iman, tetapi dia hanya memuji mereka yang punya iman yang besar. Kita harus punya iman yang benar, tetapi iman benarmu tidak boleh kamu taruh di toples hanya untuk engkau pertontonkan kepada semua orang. Tetapi iman biji sesawimu harus masuk ke dalam tanah kehidupan dan bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh menjadi besar. Oleh sebab itu kita harus punya growing faith. Iman yang bertumbuh. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus menegur murid-muridnya dan berkata, engkau kurang percaya sebab imanmu tidak ikut dalam pertumbuhan yang dia kehendaki. Sama-sama bilang harus besar. Nah, ada 5 peristiwa tadi saya katakan dalam Injil Matius. Anda boleh periksa di rumah, di mana Tuhan Yesus menegur murid-muridnya dengan sebutan kurang percaya. Nah, kasus pertama ada dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-30. Matius pasal 6 ayat yang ke-30. Anda tahu Matius 6 bicara soal kekhawatiran, dan ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, sama-sama 1, 2, 3, tidakkah dia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Nah, kapan dia mengatakan ini? Matius 6:30 dalam konteks kekhawatiran. Jadi orang yang khawatir itu tandanya dia kurang percaya. Orang khawatir bukan dia tidak punya iman. Orang khawatir adalah orang yang punya iman, hanya imannya tidak mencapai standar yang Tuhan Yesus mau. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita bicara soal kekhawatiran. Saya percaya ketika Tuhan Yesus berkata jangan khawatir, bukan berarti kita tidak boleh sama sekali khawatir. Itu yang saya percaya. Ketika Tuhan Yesus berkata jangan khawatir, bukan berarti kamu tidak boleh sama sekali khawatir. Sebab saya percaya kita lagi kumpul di sini, tidak peduli berapa besar iman Anda, tapi tiba-tiba kalau Anda dapat telepon dari rumah, dari keluarga, misalnya dijauhkan Tuhan kiranya daripada kita itu semua, tapi tiba-tiba dapat telepon rumah kebakaran atau keluarga yang kita kasihi dekat dengan kita mengalami kecelakaan. Tidak peduli berapapun besar iman Anda, pasti ada sebersit kekhawatiran dalam kehidupan kita. Setuju? Berarti ketika dia berkata jangan khawatir, bukan berarti kita tidak boleh sama sekali khawatir. Tetapi kita tidak boleh terus-menerus tinggal di dalam kekhawatiran. Saya beri contoh sama Anda.
Orang Kristen boleh marah atau tidak boleh marah? Silakan para pemarah, ini waktunya kesempatan terbaik untuk berkata tidak. Orang Kristen boleh marah atau tidak boleh marah? Boleh, jawab boleh. Tuhan Yesus pernah marah? Pernah. Tokoh-tokoh Alkitab juga pernah marah? Pernah. Musa pernah marah? Banyak orang tokoh Alkitab pernah marah. Yang dilarang oleh Alkitab bukan kita tidak boleh marah. Yang diperingatkan oleh Paulus dalam suratannya, dia berkata, kalau kamu marah, jangan sampai matahari terbenam. Artinya kamu boleh marah, tapi kamu tidak boleh terus-menerus tinggal dalam kemarahan. Kamu harus berusaha menyelesaikan kemarahan dalam kehidupanmu. Sama, apakah kita boleh khawatir? Ya, saya percaya Tuhan mengerti emosi manusia. Dia mengerti bahwa ketika kita mengalami sesuatu yang mengejutkan, kita pasti punya sebersit khawatir. Tetapi yang dia larang bukan Anda tidak boleh khawatir, yang dia larang Anda tinggal terus dalam kekhawatiran. Anda tidak berurusan menyelesaikan kekhawatiran dalam kehidupan kita. Sebab ketika kekhawatiran dibiarkan tak terselesaikan, maka kekhawatiran itu akan berubah, bermutasi menjadi racun bagi jiwa manusia yang bernama ketakutan. Sama-sama bilang ketakutan. Yang berbahaya bagi jiwa kita bukan khawatirnya. Sebenarnya yang berbahaya bagi jiwa kita adalah ketakutannya. Sama dengan kemarahan. Yang dia larang bukan Anda tidak boleh marah. Yang dia larang adalah kalau Anda marah, jangan terus-menerus tinggal dalam kemarahan. Selesaikan kemarahan dalam kehidupan Anda sebelum kemarahan itu bermutasi, berubah menjadi racun bagi jiwa manusia yang bernama kebencian. Yang berbahaya bagi jiwa manusia bukan marahnya sebenarnya. Yang berbahaya bagi jiwa manusia adalah bencinya. Sama, apakah orang bisa kecewa? Oh, Yohanes Pembaptis kecewa. Di satu sisi saya percaya Tuhan Yesus menunjukkan kekecewaannya kepada murid-muridnya dan kepada orang Israel. Kita tahu bahwa Maria dari Betania juga pernah kecewa. Daud juga pernah kecewa. Ada banyak tokoh Alkitab pernah kecewa. Elia pernah kecewa. Yang dilarang Alkitab bukan kecewanya. Yang dilarang Alkitab adalah tinggal dalam kekecewaan. Kita harus cepat keluar dari kekecewaan sebelum kekecewaan itu bermutasi, berubah menjadi racun bagi jiwa manusia yang bernama kepahitan. Yang berbahaya bagi jiwa kita bukan kecewanya, sebenarnya yang berbahaya bagi jiwa kita adalah kepahitannya. Oh, kalau begitu sekarang saya boleh khawatir, saya boleh marah, saya boleh kecewa. Iya, tetapi jangan tinggal mumpung masih kecil berupa kekhawatiran, mumpung masih kecil apinya berupa kemarahan, mumpung masih kecil apinya berupa kekecewaan. Anda kalahkan itu semua, Anda harus menang atas itu semua sebelum dia berubah menjadi ketakutan, kebencian, dan kepahitan. Jadi Tuhan Yesus bicara jangan khawatir, berarti kamu harus menang. Kamu harus mengalahkan kekhawatiran dalam kehidupanmu. Nah, bagaimana saya bisa menang atas kekhawatiran? Nah, oleh sebab itu kita perlu tahu apa akar dari kekhawatiran. Kembali ke Matius 6:30, dia berkata begini, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang dalam api, sama-sama 1, 2, 3, tidakkah dia akan... Anda pergi ke Matius 6, konteks kekhawatiran, dan coba Anda cek berapa kali Tuhan Yesus menggunakan kata kamu lebih. Berkali-kali dia berkata, kamu lebih, kamu lebih, kamu lebih, kamu lebih, kamu lebih. Dia berkata, bukankah hidupmu lebih dari apa yang kamu makan? Bukankah hidupmu lebih dari apa yang kamu minum? Bukankah hidupmu lebih dari apa yang kamu pakai? Bukankah kamu terlebih lagi, kamu lebih daripada burung-burung di udara? Bukankah terlebih lagi kamu, Allah akan mendandani kamu lebih daripada bunga? Berkali-kali dia berkata, kamu lebih, kamu lebih, kamu lebih, kamu lebih, kamu lebih. Kenapa? Sebab akar dari kekhawatiran adalah orang yang khawatir adalah orang yang tidak mengerti nilai hidupnya yang sesungguhnya.
Itu sebabnya dia berkata, kamu lebih dari apa? Daripada semua materi. Sebab orang yang khawatir adalah orang yang meletakkan nilai hidupnya kepada materi, kepada sesuatu yang bersifat jasmani. Orang yang khawatir adalah orang yang menaruh nilai hidupnya pada mahalnya merek baju yang dia kenakan, pada mahalnya arloji di pergelangan tigirinya, pada mahalnya sepatu yang dia pakai, pada mewah dan mahalnya mobil yang dia kendarai, pada besar dan megah mewah dan luasnya rumah yang dia tinggali. Orang yang khawatir adalah orang yang meletakkan nilai hidupnya kepada berapa banyak uang di depositonya, berapa banyak uang di tabungannya, berapa banyak kesuksesannya, berapa banyak keberhasilannya, berapa banyak perusahaan yang dia punya, berapa banyak pegawai yang dia miliki, berapa tinggi karir yang dia punya, berapa besar kekuasaan yang dia pegang. Dan ketika semua yang Anda miliki terancam tergradasi nilainya, menjadi berkurang nilainya atau hilang, maka Anda akan menjadi khawatir. Hari ini kita tahu ada degradasi nilai rupiah. Uang Anda mungkin Anda tidak pernah pakai di tabungan. Tapi karena rupiah mengalami degradasi, penurunan nilai, Anda berkata berarti tabungan saya berkurang. Nah, karena tabungan Anda pikir berkurang, Anda mulai khawatir. Karena Anda menaruh nilai Anda, hidup Anda pada tabungan yang Anda punya. Sebab Anda pikir kalau nilai tabungan Anda berkurang, berarti nilai hidup Anda pun akan menjadi berkurang. Dan yang paling bahaya dari ini, menilai-nilai hidup kita dari hal-hal yang jasmani, hal-hal yang bersifat materi adalah kita pun mulai menilai orang lain berdasarkan materi. Kita mulai menilai orang lain berdasarkan merek baju yang dia pakai, berdasarkan arloji di pergelangan kirinya, berdasarkan sepatu yang dia kenakan, berdasarkan merek dan mahalnya mobil yang dia kendarai, berdasarkan megah mewah dan mahalnya rumah yang dia tinggali, berdasarkan banyaknya uang di deposito dan tabungan. Dan tanpa sadar kita mulai memperlakukan orang-orang kaya lebih daripada kita memperlakukan orang-orang yang kurang. Itu sebabnya Roma 14 ayat yang ke-15, Paulus mengingatkan kepada setiap kita. Roma 14:15 dia berkata, sebab jika engkau sama-sama menyakiti hati saudaramu oleh hanya karena sesuatu yang bersifat jasmani, bersifat materi, maka engkau tidak hidup lagi menurut standar, sama-sama bilang standar ukuran tuntutan kasih. Dan yang paling menakutkan, dia bilang kamu menyakiti hati saudaramu. Tapi Anda baca kalimat berikut, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau, awalnya dia bilang kamu sakiti, tapi terakhir dia bilang kamu membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, oleh karena sesuatu yang bersifat jasmani. Saya tahu ada gereja jemaat bertengkar dengan jemaat satu hanya gara-gara pembagian nasi kotak. Astaga. Ada satu gereja saya tahu jemaatnya rame hanya gara-gara pas persiapan panitia Natal. Ibu-ibunya berkelahi soal warna seragam. Ibu tua mau pakai konde, ibu-ibu yang muda sudah tidak mau pakai konde. Dan dia bilang, jangan kamu bertengkar, jangan kamu berkelahi itu semua. Dia berkata begini, karena terakhir Kristus telah mati untuk dia. Paulus berkata, nilai setiap manusia di hadapan Tuhan sama. Nilai setiap manusia, miskin ataupun kaya di hadapan Tuhan adalah senilai tetesan penebusan darah Tuhan Yesus. Itu sebabnya Paulus yang sama berkata, in Christ, dalam Kristus tidak lagi budak maupun orang merdeka. Dalam Kristus tidak ada laki-laki maupun perempuan. Di dalam Kristus tidak ada lagi orang Ibrani maupun orang Yunani. Sebab bagi Tuhan kita semua nilainya sama. Dia mati bagi yang kaya, dia mati bagi yang miskin, dia mati bagi yang muda, dia mati bagi yang tua, dia mati bagi semua orang. Sebab nilai kehidupan Anda dan saya sama di mata Tuhan. Kita adalah serupa dan segambar dengan Tuhan yang ditebus dengan tetesan darahnya. Nah, mari kembali ke Matius pasal 6.
Orang khawatir karena mereka tidak mengerti nilai hidup yang sesungguhnya. Pertanyaannya adalah, oh kalau begitu, kenapa orang itu tidak mengerti nilai yang sesungguhnya? Baca Matius 6 ayat 31 dan 32, Tuhan Yesus meneruskan. Dan dia berkata begini, kenapa orang tidak mengerti nilai hidup yang sesungguhnya, ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ayat 32 sama-sama, 1, 2, 3. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang... Kenapa orang khawatir? Sebab tidak mengerti nilai hidup yang sesungguhnya. Kenapa orang tidak mengerti nilai yang sesungguhnya? Sebab dia tidak mengenal Allah yang dia sembah. Dia tidak pernah mengenal siapa Tuhan yang dia punya. Dia tidak pernah mengenal siapa Tuhan yang dia ikuti. Dia tidak mengenal siapa Tuhan yang dia imani. Dia tidak pernah mengenal siapa Tuhan yang dia percayai. Aneh bukan Bapak Ibu? Ketika bicara soal bangsa-bangsa, dia menggunakan kata Allah. Tetapi ketika dia bicara soal rasul-rasul, kamu, dia menggunakan kata Bapamu. Kenapa kamu khawatir? Sebab kamu pikir Allah itu luar biasa. Kamu sembah Allah yang maha hebat, maha kuasa. Tapi tahukah kamu bahwa Allah yang maha kuasa itu adalah Bapamu? Bapa, Aba berarti sumber, sumber pemeliharaan, sumber penyediaan, sumber dari support dalam hidup Anda dan saya. Kalau dia adalah Bapa yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, dia juga adalah Bapamu yang bertanggung jawab atas hidupmu, yang bertanggung jawab atas nyawamu, yang bertanggung jawab atas masa depanmu. Kenapa kamu khawatir? Sebab kamu tidak pernah benar-benar mengenal siapa Allah Bapa yang kamu sembah itu. Kamu tidak pernah mengenal dia sebagai Bapa. Nah, apa solusinya kalau begitu? Perhatikan apa solusinya. Matius 6:33. Tetapi Allah terkenal, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kenapa seseorang khawatir? Sebab tidak mengerti nilai hidupnya. Kenapa dia tidak mengerti nilai hidupnya? Sebab dia tidak mengerti dari mana dia berasal, siapa Bapa yang dia punya. Kalau begitu apa yang harus saya lakukan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu, kejar, cari kerajaan Allah. Carilah sesuatu yang tidak bersifat materi nomor satu. Bukan materi tidak penting, tetapi Anda lihat, cari dulu sesuatu yang kekal. Maka yang materi akan ditambahkannya kepadamu. Nah, apa itu kerajaan Allah? Kembali ke Roma 14 ayat 17. Roma 14 satu frekuensi dengan Matius pasal 6. Itu sebabnya Roma 14 ayat 17 berkata, tetapi kerajaan Allah bukanlah soal materi, makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Berarti ketika Paulus berkata, kejarlah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa yang nomor satu harus kita cari? Kebenaran. Apa nomor satu yang harus kita cari? Damai sejahtera. Apa nomor satu yang harus kita cari? Sukacita. Kejar kebenaran, kejar damai sejahtera, kejar sukacita. Bagaimana caranya Pak mengejar kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita? Perhatikan bagian terakhir. Dari mana kebenaran itu berasal? Dari mana damai sejahtera itu berasal? Dari mana sukacita itu berasal? Roh Kudus. Kejarlah Roh Kudus. Carilah Roh Kudus. Dan kalau Anda berjalan dipimpin oleh Roh Kudus, berarti Anda berjalan dalam kebenaran, berarti Anda hidup dalam damai sejahtera, berarti Anda dan saya ada dalam kelimpahan sukacita. Cari Roh Kudus. Makanya Galatia pasal 5, Paulus yang sama berkata, semua orang yang hidup dipenuhi Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan semua yang dipimpin oleh Roh Kudus hidup tidak lagi menurut keinginan daging, melainkan keinginan roh. Artinya berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Jalan dalam kebenaran. Dan kalau Anda jalan dalam kebenaran, Anda akan punya damai sejahtera dan Anda hidup dengan kelimpahan sukacita.
Ada pendeta bagus sekali bilang begini, kalau Anda berjalan, Anda lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu, maka Tuhan yang akan bertanggung jawab atas hidupmu. Tuhan yang akan gaji kamu, Tuhan yang akan pelihara kamu, Tuhan yang akan jaga kamu, Tuhan yang akan melindungi kamu, Tuhan yang akan mencukupkan kamu. Nggak ada yang bilang amin dari tadi. Tuhan yang bertanggung jawab semua. Tapi kalau Anda jalan menurut keinginanmu, kemauanmu, ya kalau gaji siapa yang gaji? Diri sendiri. Kalau mencukupkan siapa yang mencukup? Cukupkan diri sendiri. Kalau begitu bagaimana saya hidup masa depan? Cari masa depan sendiri, kerjakan sendiri, lakukan sendiri, tanggung jawab sendiri. Karena kamu jalan menurut keinginan sendiri. Tapi kalau kamu berjalan menurut keinginan roh, kehendak Tuhan dalam hidupmu, kerajaan sorga dalam hidupmu, Tuhan yang jamin hidup Anda dan saya. Kenapa kamu khawatir? Nah, mari sekarang kita kembali ke kasus kedua. Kasus kedua kali ini, Matius pasal 8 ayat yang ke-23 sampai ayat 27. Kasus pertama kita belajar soal kekhawatiran. Pertama kali Tuhan Yesus berkata kurang percaya ada dalam konteks kekhawatiran. Kasus kedua ketika Tuhan Yesus menegur murid-muridnya dengan kalimat kurang percaya, ada pada Matius 8 ayat 23 sampai 27 ketika Tuhan Yesus tidur di tengah badai. Perhatikan ayat 23, lalu Yesus naik ke dalam perahu itu dan sama-sama 1, 2, 3, murid-muridnya pun mengikuti dia. Mereka follow Jesus. Perhatikan ayat 24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Kenapa dia tidur? Sebab dia penuh dengan damai sejahtera. Walaupun ada badai, dia percaya, ku tahu Bapa peliharaku, dia baik. Dia baik, ku yakin kau selalu sertaku. Biar ini jadi iman kita. Dia baik, Itu sebabnya Yesus tidur sekalipun di tengah badai. Haleluya. Nah, perhatikan ayat 23. Mereka follow Jesus, mengikuti Yesus. Ayat 24, badai datang. Jadi Anda lihat badai bisa datang karena kita tidak taat. Tapi badai dalam hidup ini juga bisa datang justru karena kita sementara taat. Persoalan dalam hidup ini bisa datang, masalah dalam hidup ini bisa datang karena ketidaktaatan kita seperti badai Yunus. Tuhan bilang pergi Niniwe, dia pergi ke Tarsus. Di tengah perjalanan dia pergi ke Tarsus, badai terjadi. Badai Yunus adalah badai karena ketidaktaatan. Tapi murid-murid Yesus sementara follow Jesus, sementara mengikuti Yesus. Tuhan Yesus yang suruh mereka pergi ke seberang dan mereka pergi ke seberang taat pada Yesus. Tapi justru waktu mereka taat, badai itu terjadi. Badai yang dialami murid-murid Yesus adalah badai karena ketaatan. Oleh sebab itu saya sangat-sangat yakin kebaikan Tuhan dalam hidup seseorang tidak bisa diukur dari ada atau tidak ada masalah dalam hidup orang itu. Ada masalah, Tuhan jahat. Tidak ada masalah, oh Tuhan baik. Ada masalah, oh Tuhan marah. Tidak ada masalah, oh Tuhan lagi sayang. Tidak bisa. Sebab Anda taat, Anda alami masalah. Anda tidak taat, Anda pun alami masalah. Anda ikut Tuhan yang benar, ada masalah. Anda ikut Tuhan yang salah, tetap ada masalah. Anda tidak percaya Tuhan pun tetap ada masalah. Sebab masalah, sama-sama bilang masalah, adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Semua orang yang hidup pasti pernah punya. Bilang sama sebelah, kalau tidak mau masalah gampang, jangan hidup. Sebab kalau Anda sudah mati ada masalah pun Anda tidak kerasa. Jadi kalau begitu, apa ukuran kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Kalau Tuhan baik, kenapa saya mengalami masalah? Justru Anda harus mengerti ketaatan punya konsekuensi membawa Anda kepada masalah. Tetapi Anda harus tahu ukuran kebaikan Tuhan bukan dari ada atau tidak ada masalah dalam hidup kita. Tapi kebaikan Tuhan diukur dari satu hal, penyertaan Tuhan dalam hidup Anda dan saya.
Ingat Sadrak, Mesak, Abednego? Tuhan tidak pernah lepaskan mereka dari dapur api. Bahkan dapur api mereka dipanaskan jauh lebih panas 7 kali lipat daripada yang seharusnya. Sungguh kemalangan orang benar banyak. Tuhan tidak pernah cegah mereka dibuang ke dalam dapur api. Tuhan seakan-akan membiarkan mereka dilempar ke dalam dapur api. Apakah Tuhan baik bagi Sadrak, Mesak, Abednego? Ya, Tuhan baik bagi Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi kenapa Tuhan biarkan mereka dilempar dalam api? Tuhan baik bukan karena Dia meluputkan mereka dari dapur api. Tuhan baik sebab Dia menyertai mereka sekalipun di tengah-tengah dapur api. 3 orang yang dilempar, semua orang lihat dari luar ada berapa orang? 4. Siapa orang keempat? Tuhan sendiri. Tuhan baik bukan karena tidak ada masalah dalam hidup kita. Tuhan baik karena Dia menyertai kita dalam segala keadaan. Mari kita baca terus ayat 25. Terus mari kita lihat cerita ini. Menarik buat saya ayat 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia. Katanya sama-sama baca, tolong dihafal sebentar. Katanya apa? Tuhan tolonglah kita, sama-sama sekali lagi. Tuhan tolonglah kita binasa. Mereka panggil siapa Dia? Tuhan. Kemudian mereka berkata apa? Tolonglah. Kenapa? Sebab kita binasa. Tuhan tolonglah kita binasa. Anda sebut apa orang yang berseru pada Yesus minta tolong sama Yesus? Anda sebut orang itu sementara berdoa, minta tolong. Setuju sampai sini? Selesai mereka berdoa minta tolong pada Yesus. Lihat kalimat berikutnya. Dia berkata kepada mereka, ayat 26. Dia berkata kepada mereka, mengapa kamu? Matius 6 dia sudah bilang jangan khawatir. Matius 8 kekhawatiran mereka berubah menjadi ketakutan dalam 2 pasal. Dia berkata, mengapa kamu takut? Sama-sama, kamu yang kurang percaya. Tunggu dulu tuh. Kenapa Tuhan Yesus menegur mereka kurang percaya? Ayat 23 mereka mengikuti Yesus. Ayat 25 mereka minta tolong sama Yesus. Ayat 26 tiba-tiba dia berkata, hei kamu kurang percaya. Kenapa Dia marah pada mereka dan menyebut mereka kurang percaya? Mari saya bawa Anda pada cerita yang sama tetapi dilihat dari sudut yang berbeda. Markus 4 ayat 38. Markus pasal 4 ayat 38. Nanti Anda akan temukan ada perbedaan antara Matius 8 dan Markus pasal 4. Kenapa berbeda? Mari kita lihat. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa? Anda lihat Markus 4 berkata, Tuhan tolonglah kita binasa. Markus 4 berkata, Guru, Engkau tidak pedulikah kalau kami binasa? Nah, ada perbedaan kalimat itu, perbedaannya sangat mendasar. Kenapa ada perbedaan, Pak? Jawaban saya sebab dari sumber yang berbeda. Matius ditulis tentu oleh Matius dan Matius bagian dari 12 murid inti Tuhan Yesus. Saya percaya dia ada di situ waktu itu dan menurut Matius yang dia keluarkan, kalimat yang dia katakan adalah Tuhan tolonglah kita binasa. Tapi Markus tidak mengatakan itu. Markus berkata berbeda. Kenapa Markus berbeda? Markus bukan bagian dari 12 murid inti Tuhan Yesus. Berarti Markus tidak ada dalam peristiwa ini. Kalau begitu, Markus tahu dari mana ini cerita. Menurut Alkitab, Markus adalah juru tulis Petrus. Berarti apa yang ditulis oleh Markus mungkin kemungkinan besar adalah kalimat yang keluar dari siapa? Petrus. Matius mengatakan, Tuhan tolonglah kita binasa. Petrus menurut Markus berkata, Guru tidak pedulikah kamu kalau kami binasa? Anda lihat ada perbedaan penyebutan tentang siapa Yesus. Matius panggil Yesus
Tuhan. Tuhan berarti yang menguasai, Tuhan berarti yang memerintah, Tuhan berarti yang mengatur kehidupan kita. Tuhan berarti raja atas hidup Anda dan saya. Sama-sama bilang amin. Guru berarti bicara tentang orang yang diteladani, orang yang kita belajar daripadanya. Guru berarti sumber informasi. Anda lihat dari Petrus, kalimat Petrus, karena pengenalan yang berbeda, sama-sama bilang pengenalan. Ini yang dikatakan dari Matius 6, dari semula. Matius 6 berkali-kali mengingatkan ini persoalan pengenalan akan Allah. Matius karena memanggil Yesus Tuhan, Engkau yang menguasai hidup kami, Engkau yang menjadi raja dalam hidup kami. Maka kalimat yang keluar adalah permintaan tolong. Betul? Tolonglah kami binasa. Tetapi karena Petrus mengenal Yesus hanya guru, maka kalimat yang keluar adalah kalimat menyalahkan. Setuju? Tidak pedulikah kamu kalau kami binasa? Itu kalimat apa? Menyalahkan. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Sekali lagi, muka tegang melemahkan iman pendeta. Anda tegang, saya lebih tegang. Tolong tersenyum. Pengenalan yang berbeda, dengar, pengenalan yang berbeda akan membawa Anda pada keputusan kesimpulan yang berbeda. Makanya saya percaya kedalaman pengenalan kita akan Tuhan menentukan kekuatan iman kita kepada Tuhan. Sama-sama bilang kedalaman, sama-sama bilang kedalaman pengenalan saya akan Tuhan menentukan kekuatan iman saya kepada Tuhan. Seberapa kuat iman Anda ditentukan oleh seberapa dalam Anda mengenal Dia. Dan menurut saya ini yang menarik, berarti badai akan selalu, masalah akan memisahkan mana yang kurang percaya dan mana yang sungguh-sungguh percaya. Makanya firman jangan hanya jadi informasi guru, firman jangan hanya menjadi pengetahuan, tapi firman harus menguasai kehidupan kita. Firman harus memerintah dalam hidup Anda dan saya. Firman harus mengatur seluruh kehidupan kita. Firman harus jadi raja dalam hidup Anda dan saya. Kalau tidak, Anda akan selalu menyalahkan Tuhan. Mana kata pendeta, mana kata Pak Gembala, mana janji Tuhan, mana kata Alkitab, mana buktinya, mana buktinya. Sebab Anda hanya kenal firman sebatas informasi. Anda harus membuat firman merasuk dan mentransformasi hidup Anda dan saya. Kalau tidak, Anda bukan minta tolong sama Tuhan. Kalau tidak, yang Anda dan saya lakukan selalu menyalahkan Tuhan. Ini gara-gara Tuhan, ini semua gara-gara Tuhan. Gara-gara saya pelayanan, gara-gara saya ada di gereja, gara-gara saya buat ini, gara-gara saya lakukan kebenaran. Dan Anda akan terus menyalahkan Tuhan. Makanya kembali ke Matius pasal 8 ayat 27, lihat. Karena Matius 8:27 persoalannya kembali lagi persoalan pengenalan akan Tuhan. Makanya dia berkata, orang apakah dia ini? Artinya mereka mengikuti Tuhan yang sesungguhnya mereka tidak pernah kenal. Matius menunjukkan pada kita, berarti Markus menunjukkan pada kita, hey, mereka percaya Yesus sanggup menyembuhkan orang sakit. Sebab mereka sudah lihat yang kusta jadi tahir, mereka sudah lihat yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu bicara. Tetapi ketika bicara soal alam, mereka belum yakin. Sebab mereka belum lihat Yesus berurusan dengan alam sebelumnya. Mereka percaya Yesus satu sisi, tapi mereka belum bisa percaya pada sisi yang lain. Makanya mereka bertanya, orang apakah ini? Orang yang kurang percaya, nomor 2, berarti orang yang selalu meremehkan Yesus. Sama-sama bilang meremehkan Yesus. Mereka mengikuti Yesus yang mereka sebenarnya tidak yakin bisa tolong mereka. Makanya kalimatnya adalah kalimat menyalahkan. Tidak pedulikah kamu kalau kami binasa? Dan saya takut ada banyak orang seperti itu hari ini. Kita ikut Yesus, kita berdoa pada Yesus, tapi kita tidak pernah percaya dari kuasa doa itu sendiri. Saya masih ingat waktu saya remaja, karena saya sudah biasa kumpul dengan teman-teman pelayanan di gereja.
Jadi ada beberapa teman-teman yang usianya 10-15 tahun lebih tua dari saya. Dan waktu satu kali saya dikumpul, ada teman dari pelayanan desa datang. Dia melayani di desa, dia datang ke kota, gereja tempat saya beribadah adalah gereja, termasuk disebut gereja pusat istilahnya. Sebab dari situ pengutusan beberapa orang diutus ke daerah-daerah. Dan waktu kita kumpul dia cerita bagaimana ada peristiwa di desa di mana dia melayani. Satu kali ada seorang jemaat meninggal. Datanglah istri dan anak-anaknya kepada pendeta yang lain. Jadi pada pendeta yang lain, temannya dia. Pendeta yang lain datang dan berkata, Pak Pendeta, Om, tolong Om. Ini karena pendeta tidak tahu ceritanya. Dia bilang, Pak Pendeta, Om, tolong saya Om, tolong. Sambil bawa, sang ibu bawa anak-anaknya yang masih kecil. Sang pendeta berkata, tenang dulu ibu, tenang dulu, ada apa ini? Ada apa ini, kenapa datang-datang nangis-nangis? Om pendeta tolong saya Om, saya tidak kuat, tolong saya. Kenapa? Pendeta mungkin pikir ini dipukul suami. Dan istri itu berkata, Om pendeta, Pak pendeta tolong suami saya meninggal. Dan pendeta berkata, astaga ibu, baik ibu tenang saja. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti hibur. Sudah ibu tidak usah mikir soal peti, soal tanah pemakaman. Nanti kita gereja, kita akan urunan. Nanti kita cari peti, soal ibadah penghiburan ibu tidak usah pikir. Nanti gereja yang akan buat ibadah penghiburan. Ibu tenang bu, Tuhan tolong bu, Tuhan hibur ya bu. Dan istri itu berkata, tidak Om, bukan maksud itu Pak Pendeta. Om Pendeta bukan itu, tolong saya, tolong. Pak Pendeta berkata, tolong apa? Tolong Pak Pendeta, saya belum siap terima suami saya meninggal. Suami saya tulang punggung dari keluarga, kalau dia meninggal siapa yang akan cari uang? Saya tidak bekerja, anak-anak masih kecil, saya tidak siap. Om Pendeta tolong saya, tolong. Tolong apa bu? Tolong doakan supaya suami saya bangkit kembali. Pendeta langsung bilang, ibu soal nyawa urusan Tuhan bukan urusan saya. Itu sudah kehendak Tuhan, sudahlah bu. Pak Pendeta, tapi Pak Pendeta bilang bahwa Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah makanya kita pendeta ini agak susah kalau ditodong dengan khotbah sendiri. Om Pendeta bilang bahwa Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu dia sembuhkan, dulu dia bangkitkan. Sekarang Pak Pendeta tolong, saya tidak kuat Pak Pendeta. Tidak mampu saya. Tidak mampu, anak-anak masih kecil. Suami tulang punggung. Tolong bangkitkan, hidupkan suami saya kembali. Pendeta mencoba untuk menolak. Singkat cerita, dicapailah kesepakatan. Kesepakatannya begini, pendetanya pintar, dia bilang begini. Begini saja bu. Saya doakan supaya suami ibu ini hidup kembali. Tapi cuma satu kali saya berdoa. Kalau satu kali saya berdoa dan suami ibu tidak hidup kembali, terimalah ini bagian dari kehendak Tuhan yang sempurna paling baik buat kamu. Sudah, ibu terima ya. Iya tapi Pak Pendeta doakan. Iya saya doakan, tapi satu kali. Kalau satu kali saya doakan, suami ibu tidak hidup kembali, ibu harus jangan salahkan Tuhan, jangan marah sama Tuhan, ibu harus terima. Ini kehendak Tuhan. Tuhan pasti tolong bu, jangan takut. Tuhan doa, iya Pak Pendeta, tapi doakan. Iya doakan, cuma satu kali. Akhirnya tercapai kesepakatan itu, datanglah sang pendeta di rumah di mana jenazah itu dibaringkan. Dia masuk ke tempat tidur di mana jenazah itu ditaruh. Dan dengan iman dia berkata, Bapa Surgawi, 2000 tahun yang lalu, Yesus membangkitkan orang mati. Kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang selama-selamanya. Dan kami yang dipenuhi Roh Kudus, kami percaya kuasa yang sama ada di dalam kami. Oleh sebab itu hamba berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Hamba berkata, roh Bapa ini kembali kepada tubuhnya. Hidup dalam nama Yesus, bangkit. Dan waktu dia bilang hidup, tiba-tiba mata mayat itu terbuka. Dan mayat itu, jenazah itu duduk. Anda mau tahu siapa yang pertama kali lari dari kamar itu? Pendetanya. Seringkali kita sama bukan? Kita mendoakan sesuatu yang kita bahkan tidak percaya Tuhan akan jawab. Dalam anugerahnya dia jawab. Saya ketemu banyak jemaat berkata, Bu gimana kabarnya? Aduh Pak Doni, puji Tuhan Pak. Tuhan
Tuhan baik. Iya gimana Mas? Iya itu saya mau cerita. Oh Tuhan aja. Oh saya kaget benar-benar Pak. Tuhan tolong, heran saya, kaget. Sebentar dulu. Ibu selama ini berdoa minta Tuhan apa sih? Minta Tuhan tolong. Kenapa Tuhan tolong ibu kemudian kaget? Kenapa Anda heran? Jangan-jangan kita meremehkan Yesus. Kita berdoa tanpa percaya bahwa doa kita sanggup Dia jawab. Kita dengar kebenaran tapi kita meremehkan, itu sebabnya kita dengar kebenaran, kita amenkan kebenaran, tapi kita tidak pernah menghidupi kebenaran. Kita percaya pada kekudusan Tuhan, tetapi persoalannya kita selalu melanggar kekudusan Tuhan. Ketika khotbah, ketika ibadah, Anda hanya main HP di gereja. Kita bilang kita percaya semua tentang Yesus, kita mengikuti Yesus. Persoalannya seperti Petrus, kita meremehkan Yesus. Apakah Anda masih percaya doa-doa Anda dijawab atau tidak? Apakah Anda masih percaya bahwa Tuhan kudus dan berkuasa di tengah-tengah pujian dan penyembahan kita? Apakah Anda masih percaya bahwa firman-Nya adalah ya dan amin? Kalau Anda benar percaya, Anda lakukan semua yang dikatakan oleh firman. Anda tidak meremehkan Yesus, sebab Anda percaya Dia tetap Tuhan yang berkuasa. Dia adalah Bapa yang baik, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, oh yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kasus ketiga nanti anak akan temukan dalam Matius pasal 14. Petrus berjalan di atas air. Dan kasus ini dimulai dengan satu kalimat ketika dia ragu itu Tuhan atau hantu. Dia tiba-tiba memberi pernyataan yang luar biasa. Itulah orang yang mengerti bahwa dia tidak meremehkan Tuhan. Dia berkata, kalau Engkau benar-benar Tuhan, buat aku berjalan di atas air. Hari itu belum pernah ada orang jalan di atas air. Hari itu belum pernah ada mujizat jalan di atas air kecuali Tuhan Yesus. Tapi dia berkata, oh saya percaya bahwa Roh Kudus yang ada di dalam Yesus adalah Roh Kudus yang ada di dalam saya. Itu sebabnya dia berani meminta sesuatu yang bold, sesuatu yang besar. Kenapa Anda takut minta yang besar? Kalau Anda benar-benar tidak meremehkan Tuhan, Anda percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang terbatas, Anda berani meminta yang besar. Bukan karena doa saya hebat, bukan karena iman saya hebat, tapi karena saya tahu Dia Bapa, saya anaknya. Dan saya tahu Dia pelihara hidup saya. Hari ini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bukan? Masih tetap tidak ada yang mustahil. Jangan lagi berdoa tapi tidak percaya. Berdoa, percaya. Tuhan sanggup tolong kita. Sama-sama bangkit berdiri, katakan, oh yang membelah, saya serahkan, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagimu. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku,
setelah dengar firman ini. Di setiap Kamis Bapak Ibu juga diberi kesempatan untuk didoakan oleh hamba-hamba Tuhan yang ada. Mungkin hari ini sedang ada masalah berat yang menimpa hidup. Engkau sudah jalan benar, kau melakukan yang terbaik, tapi tiba-tiba masalah itu datang dalam kehidupanmu. Ingat, kalau kita kenal siapa Tuhan kita, Dia akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Bahkan waktu ada yang namanya lembah kekelaman dalam hidup kita. Kalau malam ini Bapak Ibu sedang menghadapi masa-masa yang sulit dalam hidupmu dan minta didoakan secara khusus, kau bisa angkat tangan kananmu tinggi pada saat ini. Berseru kepada Tuhan. Berseru, Dia yang membelah laut. Dia yang bisa buka jalan, bahkan saat tiada jalan dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu yang minta didoakan secara khusus, Anda bisa maju ke depan. Nanti Pak Doni Tati mau kami minta untuk berdoa, mendoakan Bapak Ibu. Ayo cepat. Yang minta didoain, maju ke depan yuk. Maju ke depan. Berseru dan memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Amin. Dia hanya sejauh doa. Berseru Tuhan, doa Dia akan segera menghampiri dirimu. Ya, percaya Yesus tak jauh darimu. Amin. Yesus hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil ya Tuhan. Engkau yang melihat hati setiap kami. Yesus tak jauh. Yesus hanya sejauh doa. Berseru ya dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berseru, panggil namanya. Ya Tuhan, dan memanggil ya Tuhan Yesus. berdoa, Dia akan segera menghampiri. Yesus tak jauh dari. Yes Lord. Yesus hanya sejauh. Berseru, panggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Amin. Yesus hanya Sejauh doa.
Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Tuhan jamah, Tuhan jamah. Percaya, Tuhan tolong. Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Makasih Tuhan, berseru, berseru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yuk berdoa pribadi lepas pribadi malam ini. Pribadi lepas pribadi, berdoa, berdoa. Tuhan, Kau lihat tetesan air mata. Engkau ngerti setiap masalah hidup kami. Engkau tahu, Engkau pembela kami, Engkau perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku ya Tuhan. dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan di belantara. Dia tetap menuntunku. ya Tuhan, ya Tuhan. Sungai biru ku temui, Ya Tuhan, ya Tuhan. Langit bumi kan lenyap firman-Nya terang. saat ini. Dia buka jalan, Dia buka jalan Saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. bukannya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan
tetap menuntunku. Ya Tuhan, sungai di gurun ku temui, langit bumi kan lenyap, Amin firman-Nya tetap. amin, amin. Saat ini Dia buka jalan, saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib, bukannya jauh, Dia menuntunku. Amin, amin. dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. di belantara Dia Dia tetap menuntunku. Amin, 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 amin. Sungai di gurun ku temui, Ya, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan. saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan, Dia buka jalan. Makasih Tuhan. Kami belajar untuk kenal Tuhan lebih lagi. Ajar kami mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Kami percaya Engkau Tuhan yang bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Ampuni kami kalau seringkali kami meragukan Tuhan. Kami meragukan pemeliharaanmu, kami meragukan cintamu, kami meragukan kuasamu. Ampuni, sucikan, kuduskan kami Tuhan. Dan kami berserah. Kami percaya Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa ini. Kau berkati hamba-Mu yang sudah jadi berkat bagi kami. Dan biarlah kuasa-Mu dinyatakan lewat kehidupan hamba-Mu. Dan biarlah firman yang ditaburkan bukan cuma kami dengar, tapi kami alami dalam kehidupan kami. Dan di tahun ini kami berdoa bersama-sama. Bahwa apa yang hilang dari hidup kami, yang dicuri oleh si jahat, baik oleh rekayasa licik manusia dalam bentuk apapun, kembali 7 kali lipat dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kembali 7 kali lipat dalam nama Yesus. Kami percaya sesuai waktu-Mu dan dengan cara-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami juga diberi kesempatan untuk beri yang terbaik, mari Tuhan bicara pada kami berapa yang harus kami beri, biar itu keluar dari hati yang mencintai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita yang siap untuk jadi berkat, sama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Yuk silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, terima kasih Pak Doni. Ya. Bapak Ibu diberkati dengan firman ini. Halo, diberkati. Bapak Ibu kena badai karena apa ini? Karena ngikut Tuhan atau lari dari Tuhan? Halo? Halo? Anda kena badai karena ngikut Tuhan atau lari dari Tuhan? Sama-sama kena badai loh. Yunus itu kena badai katanya karena apa?
lari dari panggilan Tuhan. Kalau lari dari panggilan Tuhan masuk ke mulut apa? Ikan apa? Ngawur, bukan ikan paus, ikan besar gitu. Saya ingat almarhum Om Alek ngomong gini, kamu jangan lari lu dari panggilan Tuhan, nanti kayak Yunus. Terus Om ngomong gini, Yunus itu si untung dimuntahkan dari mulut. Kalau dimuntahkan dari, itu repot saudara. Iya tak? Tapi ada saatnya memang ya, kita ini ngikut Tuhan, sudah benar-benar, sudah nolong orang, jadi yang terbaik. Tetap aja kena apa? Kena badai loh saudara ya. Murid-murid itu kena badai karena siapa? Karena Tuhan yang ngomong kan. Ayo kita ke seberang gitu, kena badai. Tapi kita bersyukurlah bersama dengan Tuhan kita bisa lewati semua ya. Oke, selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Baik lewat scan barcode ya, transfer ke rekening biasa maupun lewat para petugas ya yang bisa menjalankan tugasnya. Nah besok ada Jumat Berkah ya, Jumat Berkah yuk yang bisa partisipasi bersama-sama. Dress code-nya apa besok? Hijau, oh ya hijau ya, Madura besok ya. Dengan dress code hijau ya besok Bapak Ibu, yuk sama-sama jadi berkat. Dan setelah itu ada juga tim sosial ya, akan ke panti-panti. Anda bisa nyambung dengan ini ya, jadi berkat di panti-panti yang ada. Terus sorenya ada Lion of Judah sama Sonya ya. Dan di hari Sabtu kita acara keluarga masing-masing. Mempersiapkan diri hari Minggu bersama-sama dengan Pak Kris Muntu. Ya, Pak Kris Muntu ini beliau yang kemarin mewakili kita untuk pergi ke Nusa Kambangan ya, untuk jadi berkat di sana ya. Oke, saya rasa tidak ada pengumuman lain ya. Yuk kita akhiri ibadah kita. Kita mengucap syukur sama Tuhan. Yuk bangkit berdiri bersama-sama. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku. Amin, amin. Ku bersyukur padamu. Amin, amin. Anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu. Bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku. Di setiap langkahku ku memujimu, memujimu Tuhan. Hamba berdoa saat ini Tuhan, semua yang melayani apapun bentuk tugas, kepercayaan, kami lakukan dalam kesetiaan. Tidak ada yang sia-sia, semuanya Tuhan perhitungkan. Dan setiap bentuk persembahan yang dibawa oleh umat Tuhan, baik itu ucapan syukur untuk program gereja, persepuluhan, Engkau yang menerima, Engkau yang melipat gandakan, mengubahnya menjadi tuaian yang besar, sehingga janji Tuhan digenapi. Tidak ada orang miskin di antara kami. Semua kami hidup berkelimpahan
lebih dari cukup. Dan kami tahu apapun yang kami ucapkan di hadapan Tuhan, itu yang Tuhan kerjakan bagi kami. Olehnya mari Bapak Ibu Saudara tumpang tangan di atas kepalamu. Dalam nama Yesus saya diberkati, saya sejahtera, saya berhasil, saya berkemenangan, saya berbakat, saya kreatif, saya bijaksana, saya sehat, saya dalam keadaan baik, saya kuat, saya bahagia, saya berharga, saya diampuni, saya diurapi, saya diterima, saya diperkenan, saya dipersiapkan, saya termotivasi, saya disiplin, saya istimewa, saya murah hati, saya anak Allah yang maha tinggi. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dan kami tahu Tuhan ada berkat yang besar dalam setiap ibadah kami. Olehnya sambil angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang berasal dari Bapa Sorgawi. Berkat yang berasal dari putranya yaitu Yesus. Dan nikmati setiap berkat dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Biarlah dengan berkat ini tubuh kita sehat. Keluarga kita ada dalam damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Beruntung kita jadi saluran berkat. Nama Tuhan dipermuliakan, iman kita bertumbuh, keluarga besar kita diselamatkan, kaya di bumi, kaya di sorga. Dan semua yang sudah terima berkat ini sama-sama berkata, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati.